Oke baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Dul Karawas Alas Rejo. Oke teman-teman, ini kita kedatangan unit baru karena yang waktu itu Jupiter MX warna biru sudah laku ya teman-teman. Sekarang kita kedatangan unit baru, barangnya lebih parah lagi teman-teman. Nah seperti ini mesinnya. Nanti kita akan coba bersihkan ya teman-teman, seperti apa hasilnya, apakah masih layak dijual lagi ya teman-teman. Nah ini murah sekali teman-teman, cuma 1.700.000 teman-teman. Saya dapat dari petani teman-teman. Ini dia Jupiter MX tahun 2008, sudah cakram tapi velg sudah diganti teman-teman, tidak velg racing lagi. Seperti ini penampakannya. Ini dibuat ke sawah, dibuat ke ladang teman-teman, untuk kerja sehari-hari. Jadi motornya kayak gini, hancur. Oleh karena itu murah sekali harganya. Saya dapat cuma 1.700.000 teman-teman, tapi tidak ada PPKB ya teman-teman, cuma STNK saja. Seperti ini. Wih, ini untuk akinya masih ada, nanti kita ganti yang baru. Kita restorasi ringan aja, restorasi perbaikan bodinya. Kita cat ulang karena bodinya ini dicat pakai cat besi nih teman-teman, pakai Avian mungkin nih teman-teman, cat kayu. Wah kayak gini penampakannya. Yuk selimak sampai akhir videonya, seperti apa jadinya sepeda motor ini. Penampakannya seperti ini. Wih, serem sekali teman-teman. Wah, ini udah berabad-abad mungkin ya. Ada di hutan, ada di ladang, karena daerah saya ini dekat dengan hutan teman-teman, dekat dengan hutan. Terus juga ya dekat dengan laut di tengah-tengah. Nah, ini nanti kita akan pakai obat kerak andalan kita teman-teman ya. Mau jadi apa nanti hasilnya? Nah, kita simak nanti sampai akhir teman-teman. Oke lanjut teman-teman, seperti ini dia setelah kita bongkar bagian bodinya. Setelah kita bongkar semua, kita copot semua di bagian depan, samping, atas, juga di bagian jok udah kita buka juga. Di bagian bawah mesin juga kita buka semua seperti ini. Di bagian rangka, di bagian kabel sudah berkarat, sudah parah. Mungkin ini terlalu lama dijemur atau terlalu lama kena hujan, juga seperti ini ya jadinya. Di bagian dalam di dekat tangki juga karat semua, full karat teman-teman, bukan full bagus ya teman-teman. Jadi ini full karat, satu body, satu sepeda motor tuh karat semua, lebih parah dari yang sebelum-sebelumnya. Ini kita dapat sepeda motor ini ya memang kondisi parah seperti ini, jadi ya murah harganya. Semuanya itu udah dibuka sebelum dibersihkan ya, seperti ini dia di bagian blok mesin dan kop. Seperti itu wujudnya. Langsung kita hajar pakai pembersih andalan kita, yaitu RC Clean. Kita kuas-kuas santai aja, kita kuas-kuas santai, kemudian kita siram. Jika sudah ada reaksi dari obat tersebut, kita langsung siram ya. Untuk penggunaannya mudah sekali ya teman-teman, cuma seperti ini. Kita siapkan botol, kemudian kita lubangi kecil, lalu semprotkan cairan pembersih ke bagian mesin yang akan kita bersihkan.
Jika kita memiliki kuas atau memiliki sikat, bisa juga dipakai seperti sikat gigi atau sikat baju juga bisa teman-teman. Dimohon untuk tidak menggunakan sikat kawat ya teman-teman, karena kalau di bagian blok seperti ini itu biasanya rentan baret karena takut timbul baret. Jadi lebih baik pakai sikat gigi, itu lebih baik teman-teman. Insya Allah bersih teman-teman. Seperti ini hasilnya. Ini baru 2 kali oles sudah kelihatan jauh teman-teman ya, sudah seperti baru lagi, sudah kinclong maksimal ini teman-teman. Itu saya contohkan di sebelah sana. Kemudian setelah kita obat, kalau sudah dirasa cukup bersih langsung disiram teman-teman ya, tidak usah nunggu lama. Pengerjaan kurang lebih sekitar 1-2 menit saja udah seperti itu hasilnya, tidak sampai 2 menit. Nah, bagi teman-teman yang ingin memiliki obat kerak tersebut, sudah kami sediakan linknya di deskripsi teman-teman. Siap kirim ke seluruh Indonesia ya. Kita lanjut untuk pembersihan di bagian kopnya. Di bagian atas kita kerjakan pelan-pelan aja, tidak perlu terburu-buru, dikerjakan dengan teliti bagian per bagian, jangan diloncat-loncat. Diulang lagi jika masih ada kotoran yang agak mengeras, karena ini kan kotorannya udah bertahun-tahun. Jadi kalau memang kotoran yang udah sangat tebal, memang diperlukan untuk 2 kali step atau 3 kali baru sampai kinclong maksimal. Ini saya pakai cuma 2 kali teman-teman, hasilnya seperti ini. Seperti ini dia hasilnya, udah berkilau lagi. Silahkan dicek ya teman-teman. Seperti itu hasilnya. Sebelum dibersihkan seperti ini teman-teman, seperti ini dah sebelum dibersihkan kondisi mesinnya. Untuk di bagian kiri kita juga kerjakan. Untuk pertama-tama saya mengerjakan di bagian sisi sebelah kiri ini menggunakan solar teman, karena di bagian kiri ini banyak terdapat oli dan juga tanah. Jadi oli yang bercampur tanah itu lebih bagus jika diberi solar, karena agar cepat rontok untuk olinya. Setelah itu baru kita siram. Jadi oli yang terdapat di bagian sela-sela itu, oli yang terdapat di bagian dalam itu bisa cepat rontok teman-teman jika sudah terkena solar. Fungsi solar ya untuk mengencerkan oli yang sudah menempel bertahun-tahun itu teman-teman, pengganti degreaser. Kita bisa menggunakan solar, tidak perlu beli degreaser merek-merek ternama, cukup solar juga udah rontok semua kalau cuma oli. Seperti itu juga prosesnya. Bisa menggunakan sikat gigi untuk di bagian celah-celah sempit, di bagian perkabelan, kemudian juga di rangka, disikat pelan-pelan saja secara teliti. Kalau memang punya waktu banyak, didiamkan dulu juga lebih oke teman-teman. Setelah diberi solar, di bagian bodi, di bagian kabel-kabel yang banyak oli, didiamkan kurang lebih 10 atau 5 menit aja, kemudian langsung siram pakai air dengan bertekanan tinggi ya teman-teman. Untuk teman-teman juga yang belum tahu alamat untuk pembelian obat keraknya, bisa langsung cek di deskripsi. Oke teman-teman, sambil melihat prosesnya, jangan lupa tombol like, subscribe, dan komennya ya teman-teman, ditunggu. Setelah kita bersihkan semuanya sampai bersih, setelah kita beri solar tadi di bagian yang penuh dengan oli, kita langsung siram teman-teman. Kita siram total seluruh bodinya
Hati-hati di bagian listrikannya, di bagian kabel jangan sampai ada yang terbuka, atau agar lebih baiknya diberi plastik atau penutup agar air tidak masuk ke bagian kabel sehingga tidak menimbulkan konsleting nanti. Nah, ini dia setelah saya beri solar tadi, kemudian saya siram dengan semprotan tekanan tinggi. Udah lumayan bersih teman-teman, lumayan bersih. Cuma kalau dilihat dari dekat itu masih ada kerak-keraknya di bagian sela-sela baut dan sela-sela mesin, masih ada. Nanti baru kita oles lagi pakai obat kerak. Untuk teman-teman juga yang belum jelas, silahkan tanya di komentar ya teman-teman, atau mungkin bisa langsung WA ke saya. Untuk WA saya atau kontak saya bisa ditemukan di beranda YouTube Dul Car Wash, sudah saya cantumkan di sana. Ini untuk hasilnya teman-teman. Setelah kita solar kemudian kita siram, selanjutnya langsung kita cuci teman-teman. Kita cuci seperti biasa, seperti mencuci motor pada biasanya. Kita cuci dengan santai saja sambil duduk-duduk gitu kan. Kita restorasi ringan, nantinya kita perbaiki semua. Kita cuci biasa karena untuk menghilangkan sisa solar tadi. Nah, setelah kita solar tadi teman-teman, kemudian kita cuci, kita lanjut obat teman-teman. Kita lanjut pakai obat kerak, kita lanjut pakai cairan kerak yang tadi di sebelah kiri, di sisi sebelah kiri. Ini sekarang kita pakai obat kerak, kita oleskan seperti biasa, kemudian kita diamkan. Seperti itu reaksinya, seperti ini dia reaksinya teman-teman ya. Jika udah diolesi obat kerak maka akan muncul busa-busa putih seperti itu. Kemudian jika sudah muncul busa putih seperti itu, langsung kita siram. Kalau tidak muncul busa putih seperti itu, kemungkinan di situ masih terdapat minyak atau oli teman-teman. Jadi reaksinya tuh tidak tembus ke bagian mesin. Kalau sudah ada putih, busa putih seperti itu, berarti obat itu sudah bekerja. Kalau sudah seperti itu langsung kita siram teman-teman, nggak usah nunggu waktu lama, langsung kita siram aja. Nggak perlu waktu lama-lama untuk menunggu ya teman-teman. Tidak usah 10 menit 15 menit, nggak usah. Seperti ini, kalau sudah ada reaksi putih seperti ini berarti obatnya udah bekerja. Langsung kita siram, kita guyur, siram sebersih mungkin ya teman-teman. Ulangi, jika dirasa masih kurang maksimal bisa diulangi lagi. Jadi banyak teman-teman yang nanya cara pemakaiannya gimana. Ya, langsung disemprotkan seperti ini aja, kemudian digosok pakai kuas. Gosok pakai kuas ini. Kalau sudah ada reaksi seperti ini, langsung kita siram. Bersih ile dan payu.